Assalamualaikum. Pada video kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan secara singkat mengenai AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Perlu kita ketahui bersama bahwa AKM merupakan bagian dari asesmen nasional, di mana selain AKM, asesmen nasional juga akan dilaksanakan dalam bentuk survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk AKM sendiri, di sini adalah singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum, di mana kata minimum mengacu kepada tidak semua konten dalam kurikulum akan diukur dalam AKM. AKM ini akan mengukur keterampilan dasar dari peserta didik dalam bidang literasi dan numerasi. Kemudian hasil AKM juga tidak akan dilaporkan per individu siswa atau peserta didik sebagaimana ujian nasional, tetapi hasil secara keseluruhan ini akan difokuskan untuk dijadikan dasar atau landasan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Oleh karena itu, AKM tidak dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, melainkan di pertengahan level. Misalnya, untuk di SD ini dilaksanakan di kelas 5, kemudian di SMP dilaksanakan di kelas 8, dan di jenjang SMA ataupun SMK akan dilaksanakan di kelas 11. Nah, ini adalah gambaran singkat tentang soal-soal dalam AKM, baik itu literasi maupun numerasi, dari segi konten, proses kognitif, dan konteksnya. Nah, ini bisa diperhatikan ya Bapak Ibu. Untuk konten, dalam literasi ini nanti soal-soalnya akan menyangkut tentang teks informasi dan sastra. Kemudian untuk numerasi, kontennya meliputi aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Kemudian dalam proses kognitifnya, soal-soal berupa literasi ini nanti akan mengajak siswa untuk menemukan, menginterpretasi, mengintegrasi, mengevaluasi, sampai dengan merefleksi informasi dalam soal. Kemudian untuk numerasi, proses kognitif yang diharapkan kepada siswa adalah mereka mampu memahami, menerapkan, atau bahkan menalar soal-soal yang diberikan. Untuk konteksnya, baik itu literasi maupun numerasi, ini hampir sama. Artinya, soal-soal yang dibuat untuk AKM ini adalah soal yang seringkali ditemui oleh peserta didik. Jadi sifatnya adalah aplikatif. Yang mana soal-soal itu bisa jadi menyangkut tentang personal siswa, tentang kehidupan sosial, budaya, dan saintifik. Ini adalah gambaran sekilas Bapak Ibu untuk konten dari literasi dan numerasi. Tidak akan saya jelaskan panjang lebar ya. Kemudian ini proses kognitif dan konteksnya. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih banyak, saya kira bisa mencari dari berbagai macam sumber. Karena saat ini informasi tentang AKM itu ada di berbagai sumber. Nah, ini saya ambil satu contoh soal dari literasi. Nah, ini kalau kita bisa perhatikan bersama, ada sebuah teks yang mana dari teks ini adalah gambaran tentang kondisi yang ada di sekitar peserta didik. Kemudian bentuk soalnya ini juga tidak hanya berupa pilihan ganda, Bapak Ibu. Kalau UN dulu kan hanya berupa pilihan ganda. Sedangkan di sini untuk AKM soalnya itu bisa berupa pilihan ganda, kemudian menjodohkan atau seperti ini. Jadi mereka diberikan teks, kemudian di soal itu ada pernyataan yang mana mereka harus memilih dari pernyataan itu berupa fakta atau opini. Nah, ini kemudian untuk hasil AKM sendiri, ini akan dijadikan dasar perbaikan kualitas pembelajaran kita. Apakah siswa ini setelah diuji melalui AKM, kemampuan mereka secara minimum itu berada pada level paling bawah. Nah, di sebelah kiri itu ada 4 level dari hasil AKM, di mana yang paling rendah itu adalah kelompok yang perlu interval khusus, yang mana mereka ini masih belum mampu memahami, menemukan konsep, dan sebagainya. Kemudian level kedua ada level dasar. Ini mereka sudah mampu meskipun belum cukup baik. Kemudian yang level ketiga adalah cakap, dan level paling tinggi di sini adalah mahir. Baik literasi maupun numerasi levelnya sama,
Ada 4. Nah, inilah yang harus kita jadikan dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Sebenarnya itu yang diharapkan dari AKM. Sehingga ketika kita mengajar tidak hanya melulu pada kontennya atau pada materi, tetapi kita harus mampu menggunakan atau mengembangkan kognitifnya mereka, kemudian kita juga memberikan pengetahuan-pengetahuan yang kontekstual, sehingga ilmu yang mereka dapatkan ini betul-betul akan bermanfaat ketika mereka sudah lulus atau bahkan mereka sudah berbaur dengan masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya untuk kita semua. Jadi AKM ini sendiri sebenarnya adalah jenjang atau tahap awal untuk kita dalam memperbaiki kualitas pembelajaran bersama-sama. Sehingga harapan kita semua, dengan kita mengajar, kita mampu menyiapkan murid-murid kita untuk menjadi penerus bangsa yang siap menghadapi tantangan di abad ke-21. Atas kurangnya, saya mohon maaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.